Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus dengan NIM 31241047. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek UAS pengolahan citra dengan judul Plant Disease Detection System. Deteksi penyakit daun tanaman berbasis CNN dan Streamlit. Dan untuk latar belakang dan juga tujuan dari proyek ini adalah untuk mendeteksi penyakit tanaman yang sering terlihat dari kondisi daun seperti bercak, perubahan warna, perubahan tekstur. Dengan pengolahan citra digital, gambar daun dapat dianalisa oleh komputer sehingga sistem dapat membantu memprediksi jenis penyakit daun secara lebih cepat dan akurat. Dan pada proyek ini menggunakan Python sebagai bahasa utama, TensorFlow dan Keras digunakan untuk membuat model CNN, dan NumPy untuk mengolah data numerik, Pillow untuk membaca gambar, Scikit-learn untuk evaluasi, dan Streamlit untuk membuat tampilan website. Jadi struktur project ini terdiri dari folder app, hasil, model, notebook, dan juga dataset. Oke, jadi pada bagian ini program digunakan untuk mengecek lokasi dataset. Jadi dataset kumpulan gambar daun yang akan dipakai oleh sistem. Di sini saya menggunakan library path untuk menentukan lokasi folder dataset. Karena notebook berada di dalam folder notebook, maka digunakan tanda titik garis miring untuk keluar dari satu folder. Folder database dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu train, valid, dan juga test. Folder train digunakan untuk melatih model, terus juga untuk folder valid digunakan untuk mengecek hasil model saat training, sedangkan folder test digunakan untuk mencoba memprediksi gambar satuan. Bagian axis digunakan untuk memastikan folder tersebut benar-benar terbaca oleh program. Jika hasilnya true, berarti folder ditemukan. Dan pada bagian ini, program mengecek jumlah kelas yang ada pada dataset. Kelas artinya kategori penyakit dan juga kondisi daun. Program membaca nama folder yang ada di dalam folder train. Setiap folder dianggap sebagai satu kelas. Dari hasil pengecekan, dataset memiliki 38 kelas, misalnya Apple Script, Apple Blackroot, dan lain-lain. Jadi model nantinya akan belajar membedakan gambar daun ke dalam 38 kategori tersebut. Dan untuk yang kedua, kita mengecek jumlah dataset. Ini untuk codingannya. Terus setelah dicek, pada bagian ini digunakan untuk menghitung jumlah pada setiap folder dataset. Fungsi hitung jumlah gambar akan mencari file gambar dengan format JPG, JPG, dan PNG. Terus program menghitung jumlah gambar yang ada di folder lain, di folder train, valid, dan test. Jadi hasil dari data train berjumlah 70.255 gambar dan data valid berjumlah 17.572. Dan data test berjumlah 33 gambar. Data train dipakai untuk belajar model, dan sedangkan data valid digunakan untuk mengecek apakah model sudah belajar dengan baik. Dan lanjut, pada bagian ini dilakukan processing dataset. Jadi processing merupakan tahapan untuk menyiapkan gambar sebelum masuk ke model. Di sini semua gambar ukurannya 128 x 128 pixel. Tujuannya gambar memiliki ujian yang sama, jadi walaupun gambar asli ada yang besar dan ada yang kecil, ketika masuk ke model ukuran dia nanti jadi seragam. Dan untuk batch size 32 berarti gambar diproses secara bertahap, setiap tahap berisi 32 gambar. Ini membantu proses training jadi lebih ringan dan tidak membebani komputer. Dan bagian image dataset from directory digunakan untuk membaca gambar langsung dari folder dataset. Terus lanjut, pada bagian ini
saya mengecek folder testful. Jadi folder testful digunakan untuk evaluasi model secara lebih lengkap. Jika folder testful terbaca, maka program akan menampilkan true, berarti folder evaluasi sudah siap digunakan. Sini ada true, dan setelah folder gambar full ditemukan, program menghitung jumlah gambar di dalamnya. Folder testful ini berisi 70.255 gambar. Data ini kita pakai untuk evaluasi penuh agar kita bisa melihat forma model secara lebih jelas melalui classification report. Dan lanjut ke sini. Jadi pada bagian testful dibaca dataset gambar tetap diubah menjadi 128 kali 128 pixel. Terus shuffle dibuat files agar urutan data tidak diacak. Ini penting saat proses evaluasi supaya label asli dan hasil prediksi model bisa dibandingkan dengan benar. Oke, pada bagian ini digunakan untuk membuat proses membaca data menjadi lebih efisien. Jadi change digunakan untuk data yang sudah dibaca bisa disimpan sementara sehingga tidak perlu dibaca ulang terus-menerus. Shuffle digunakan untuk mengecek data training agar model tidak belajar berdasarkan urutan gambar yang sama. Dan untuk prefix membantu TensorFlow menyiapkan data berikutnya ketika model sedang training. Jadi proses training bisa berjalan lebih lancar. Oke, lanjut. Jadi pada bagian ini saya membuat model CNN. CNN merupakan metode yang digunakan untuk mengenali gambar. Jadi input model 128 kali 128 pixel dengan 3 channel warna yaitu RGB. Bagian rescaling digunakan untuk mengubah nilai pixel, nilai warna gambar biasanya 0 sampai 255. Dan layer conv2d berfungsi untuk membaca pola pada gambar, misalnya warna daun, bercak, tekstur, dan bentuk kerusakan pada daun. Dan juga ada layer max pooling 2D, jadi digunakan untuk menyederhanakan hasil pembacaan pola. Jadi informasi penting tetap diambil, tapi ukuran datanya masih kecil. Dan setelah itu ada flatten, mengubah hasil pembacaan gambar menjadi bentuk satu baris data agar bisa masuk ke proses klasifikasi. Dan ada layers dense digunakan untuk membantu model mengambil keputusan. Dropout digunakan untuk mengurangi resiko model terlalu menghafal data training. Jadi dan bagian akhir itu ada dense jumlah kelas activation softmax karena dataset memiliki 38 kelas. Maka output model juga 38 kelas softmax digunakan untuk memilih kelas dengan kemungkinan paling tinggi. Dan lanjut ke compile mode. Jadi sebelum model dilatih, model harus di-compile dulu. Optimizer Adam digunakan untuk membantu model belajar dari kesalahan. Dan untuk loss per kategorial consentropy digunakan karena project ini adalah kualifikasi banyak kelas, yaitu 30 kelas penyakit dan daun sehat. Matrix akurasi digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat ketepatan model selama proses training. Dan lanjut pada bagian ini, model mulai dilatih. Data yang digunakan untuk belajar adalah train dataset. Kemudian validasi data menggunakan valid dataset, yaitu data yang digunakan untuk mengecek apakah model sudah mampu mengenali gambar dengan baik. Training dilakukan dengan 3 epochs. Epoch artinya itu putaran model belajar dari dataset. Dari hasil training, akurasi model meningkat dari epoch pertama sampai ketiga. Ini menunjukkan bahwa model mulai mengenali pola penyakit daun. Oke, lanjut. Pada bagian ini digunakan untuk mengambil riwayat hasil training seperti akurasi training, akurasi validasi, loss training, terus juga loss validasi.
grafik ini membantu melihat apakah model semakin baik dari epoch ke epoch. Bisa dilihat grafik kalkulasi model, grafik close model, dan lanjut ke evaluasi model. Setelah training selesai, model dievaluasi menggunakan data validasi. Hasilnya menunjukkan validasi sekitar 90%. Artinya model sudah cukup baik dalam mengenali gambar pada data validasi. Dan setelah model selesai dilatih, model disimpan ke dalam file .crash. Tujuannya agar model tidak perlu dilatih ulang setiap kali aplikasi dijalankan. Jadi, pada saat website Streamlit dibuka, aplikasi cukup memanggil model yang sudah disimpan. Oke, selain model daftar nama kelas juga disimpan ke file JSON. File ini penting karena model hanya menghasilkan angka indeks kelas. Supaya hasilnya bisa dibaca pengguna, indeks tersebut perlu diubah menjadi nama penyakit daun. Nama-nama kelas itulah yang nanti disimpan di file kelas names JSON. Oke, lanjut ke uji prediksi gambar. Pada bagian ini saya mengambil gambar dari folder test. Folder test digunakan untuk mencoba prediksi satu gambar secara langsung. Program mencari file gambar dengan format JPG, JPG, dan PNG, lalu menyimpan ke dalam daftar gambar test. Dan fungsi ini digunakan untuk memprediksi satuan gambar daun. Pertama, gambar dibaca dengan ukuran disamakan menjadi 128 kali 128 pixel, kemudian gambar diubah menjadi array. Nah, setelah itu ditambah dimensi batch dengan model CNN membutuhkan input dalam bentuk batch. Model kemudian melakukan prediksi. Dari hasil prediksi, program mengambil nilai probabilitas tinggi menggunakan ArcMesh. Nilai tertinggi tersebut menjadi hasil prediksi penyakit daun. Dan pada bagian ini mengambil satu gambar dari folder test, kemudian menjalankan fungsi prediksi. Hasil akan menampilkan gambar daun, kelas penyakit, dan yang diprediksi dan nilai confidence atau tingkat keyakinan model. Sini nilai confidence-nya 86%. Dan balik pada classification report, bagian ini digunakan untuk membuat classification report dari data validasi. Jadi Y/true adalah label hasil tabel dari dataset, sedangkan Y/spread adalah prediksi hasil model. Kemudian keduanya dibandingkan menggunakan classification report. Di dalam classification terdapat precision, recall, F1 score, support, dan juga terdapat akurasi. Oke, lanjut. Pada bagian ini saya membaca folder test full. Folder ini digunakan untuk evaluasi penuh karena jumlah gambarnya lebih banyak dan kelasnya lebih lengkap. Gambar tetap diubah menjadi ukuran 128 kali 128 pixel. Shuffle dibuat files supaya urutan gambar tidak berubah saat dibandingkan dengan label aslinya. Dan bagian ini mengambil data dari database full, hasilnya tetap 38 kelas. Digunakan untuk agar hasil classification report bisa menentukan nama penyakit daun, bukan hanya angka indeks. Dan di sini pada bagian ini tuh sistem mengambil label asli dari dataset dan menyimpan ke variabel yTrue. Dan kemudian model melakukan prediksi terhadap semua gambar pada test full. Hasil prediksi disimpan ke YPRED. Setelah itu jumlah data asli dan jumlah data prediksi dibandingkan. Jika jumlah sama berarti proses prediksi berjalan dengan benar, dan ini sesuai sama. Dan untuk di sini model CNN melakukan prediksi terhadap seluruh data test full. Jadi tidak perlu menyebut nama variabel CNN atau model CNN terlalu detail. Bagian ini menampilkan classification report, akurasi, menunjukkan perbandingan
prediksi benar terhadap seluruh data diuji, dan precision menunjukkan ketepatan model saat memprediksi suatu kelas. Recall untuk menunjukkan kemampuan model menemukan data yang benar dari suatu kelas, dan F1 score adalah gabungan dari precision dan recall. Support menunjukkan jumlah data daripada setiap kelas. Dari hasil evaluasi test pool, model mendapat akurasi sekitar 94%. Artinya model cukup baik dalam mengenali penyakit daun pada database yang digunakan. Oke, lanjut. Setelah classification report dibuat, hasil disimpan ke file txt. Tujuannya agar hasil evaluasi bisa dilihat kembali tanpa harus menjalankan ulang notebook. Dan untuk yang report selain disimpan ke dalam bentuk txt, classification report juga disimpan ke CSV. Jadi CSV lebih mudah dibuka dalam bentuk table, sehingga precision, recall, average score, dan support bisa dilihat dengan lebih rapi. Dan pada bagian ini, website pengguna dapat mengupload gambar daun melalui fitur file uploader. Format yang diterima JPG, JPEG, dan PNG. Jadi pengguna tinggal milih gambar dari komputer. Terus untuk setelah gambar diupload, sistem membuka gambar menggunakan PIL. Gambar dikonversi ke RGB lalu diubah menjadi 128 kali 128 pixel. Setelah itu gambar diubah menjadi array lampi agar bisa dibaca oleh model CNN. Terus ke prediction. Setelah gambar siap, model melalui prediksi model menghasilkan nilai kemungkinan untuk setiap kelas. Karena ada 38 kelas, maka model memberikan 38 nilai kemungkinan. Dan program mengambil nilai paling tinggi menggunakan ArcMesh. Nilai tertinggi inilah yang menjadi hasil prediksi penyakit daun. Confidence menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi. Dan sebentar. Dan pada bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil ke website. Jadi website akan menampilkan gambar daun yang dianalisa, hasil diprediksi penyakit daun, dan nilai confidence. Jadi pengguna bisa melihat hasil deteksi secara langsung tanpa harus membaca kode program. Oke, di sini kita akan masuk ke Streamlit-nya. Ini udah masuk. Langsung aja jalankan. Loading untuk websitenya, dan ini untuk tampilan home-nya. Ini untuk about, ada informasi dataset dan daftar kelasnya. Dan di sini kita akan mencoba mengupload file untuk mendeteksi penyakit pada daunnya. Kita upload, kita ambil dari sini saja. Yang ke test pool, coba kita ke Blackroot, kita cek, kita show image untuk menampilkan gambar. Gambarnya sudah muncul dan kita predik. Dan sini tertera hasil predik Apple Blackroot sesuai, dan untuk confidence-nya mencapai 99%. Ini untuk hasil akhirnya, dan mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.